Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Seorang wanita tidak ingin minuman untuk makanannya, jadi harus membayar setiap item satu persatu. Aku bekerja di KFC selama sekitar 6 bulan sebagai pekerjaan utama, dan ini terjadi menjelang akhir masa tinggalku. Salah satu manajer kami, yang akan aku panggil J, cukup ketat dengan kami untuk mengikuti waktu dan kebijakan perusahaan. Tetapi kami tidak keberatan karena dia biasanya bekerja online dengan kami, daripada duduk di kantor sepanjang hari, dan dia tidak memiliki kesabaran untuk orang yang kasar. Pada satu hari gajian militer pada hari Jumat, di kota-kota di sebelah pangkalan militer, semua tentara mulai berlaku pada hari gajian. Kami diserbu, dan manajer sedang memegang kasir, ketika seorang wanita memesan salah satu dari 12 bucket kami, biskuit, dan semuanya. Sekarang biasanya kalian dapat menghemat uang dengan memesannya sebagai makanan, memberi kalian minuman juga. Jadi seperti biasa, dia bertanya minuman apa yang dia inginkan, berniat menjadikannya makanan secara otomatis. Dia menolak minumannya. Manajer mencoba menjelaskan, "Bu, jika kita membuatnya menjadi makanan, Anda akan..." Dan dia memotongnya dengan, "Aku tidak peduli, aku tidak butuh minuman." Seperti yang aku katakan sebelumnya, dia membenci orang-orang kasar. Jadi dia segera diam, tersenyum kepada aku, mengatakan, "Saint Snake, bisakah aku mengisi 12 paket family? Dan jangan khawatir tentang minumannya." Sebelum menoleh pada konsumen, dan menyelesaikan pesanan yang membutuhkan beberapa saat. Karena kami tidak bisa hanya menekan tombol combo lagi, melainkan kami harus membunyikan semua item sendiri, dan kemudian harus memanggil setiap item satu persatu yang menempuh harga yang diberikan sejumlah barang, kemudian menyelesaikan pesanan yang jauh di atas harga normal. Awalnya berjalan tanpa hambatan, tapi sayangnya bagi kami pada saat itu, menceritakan kembali cerita lucu kemudian tidak benar-benar dipikirkan pada saat itu, melainkan kami hanya ingin membuat antrean tetap bergerak. Keluarga di belakangnya memesan 12 lagi paket family, tetapi dia memesan kumbu. Saat Jay menyelesaikan pesanan paket family yang kedua, yang pertama menyingkir untuk memeriksa pesanan untuk semuanya. Lalu wanita itu mendengar harganya. Jay memanggil pesanan kedua dengan harga hampir setengah dari harga paket family wanita itu, dan dia protes. "Kok harganya murah banget? Kita pesan yang sama." Dia bertanya. Jay menjawab, mengenakan senyum layanan pelanggan edisi standar. "Ibu bilang tidak ingin ada combo, jadi aku menyebut pesanan satu persatu. Lalu ibu membayarnya, bukan sebagai combo, tapi seperti perintah yang ibu suruh aku." Dia kemudian meminta manajer, mengklaim kami menipu dia, yang ditanggapi Jay dengan berjalan di belakang dinding, dan kemudian 2 detik kemudian mengenakan rompi manajernya, dan Jay berkata, "Halo, aku dengar kita punya masalah, dan aku datang untuk melihat apa yang bisa aku bantu." Wanita itu mengambil makanannya dan pergi. Cerita kedua. Kamu menyuruh aku membuat kentang goreng baru? Tentu saja, aku akan melaksanakannya tentang itu. Jadi restoran cepat saji kami tutup pada tengah malam pada hari Minggu, dan sekitar pukul 11:15 malam, kami mulai transisi untuk tutup, dan bersiap-siap untuk pengiriman yang kami dapatkan setiap hari Minggu. Ada proses di sini, di mana kami memainkan permainan. Berapa banyak kentang goreng yang kami pikir kami akan jual dalam 45 menit terakhir, dan meletakkan kantongnya di depan toko, karena kami tahu pengiriman membutuhkan jam terakhir dari shift kami seperti jarum jam. Dan kami tidak dapat mengakses kotak besar kentang goreng karena deretan kotak, boneka, menghitung item, dan lain-lain. Ditambah manajer kami secara khusus mengatakan untuk tidak berjalan-jalan selama pengiriman. Bukan berarti kami bisa malam ini. Jadi aku biasanya cukup pandai menebak, dan kami memiliki mobil yang berhenti untuk membeli kentang goreng 2 large. Jadi aku menyiapkan 4 large, setengah tas, setengah terakhir kami punya di depan, untuk berjaga-jaga ada pembeli lain, dan itu ternyata benar. Mobil kedua itu berhenti dan berkata, "Hai, aku ingin hamburger, large dengan kentang goreng, dan aku membutuhkan kentang goreng itu baru dimasak." Aku cukup bodoh untuk menyebutkan, "Ya, hari ini adalah hari keberuntungan Bapak, karena aku menyiapkan kentang goreng baru." Tanggapannya yang semakin menyenangkan. "Aku tidak peduli dengan kentang goreng itu, yo. Kamu lebih baik membuatkanku kentang goreng baru. Jangan beri aku kentang goreng itu, buat yang baru." Masuklah malicious compliance. Sekarang aku bisa dengan mudah memberinya kentang goreng yang baru dimasak. Karena mereka membutuhkan waktu sekitar 3 menit untuk memasak, tetapi dia dengan jelas mengatakan dia tidak menginginkan kentang goreng itu. Jadi apa yang harus dilakukan seorang juru masak? Apakah aku berbohong dan mengatakan ini bukan kentang goreng yang mereka kira? Aku katakan padanya itu akan menunggu untuk kentang goreng baru.
Dia menunggu. Aku membersihkan mesin Frosty, pekerjaan 6 menit. Aku cepat dan teliti, tepat di depan jendela. Dan menunggu. Dia membunyikan klakson. Aku mohon maaf dengan tulus, dan menjelaskan bahwa kentang goreng tidak dapat diakses sampai driver pengiriman dapat menyelesaikan semuanya. Kira-kira sebentar lagi. Maka kami dapat memberi pesanannya, mungkin 10 menit. Dan menunggu. Aku menyimpan saus nugget, menyadari bahwa aku sedang diawasi seperti elang. Jadi aku berpura-pura melihat ke kejauhan di tengah restoran kami, seperti ada sesuatu yang terjadi di sana. Dia menunggu lagi. Akhirnya rekan kerja berlari dengan kotak, dan kami melemparkannya ke tempat penggorengan. Tiba-tiba dia membunyikan klakson dengan lebih tegas sekarang, dan aku datang ke jendela untuk mendengarkannya berteriak. Apa? Mereka beku. Aku ingin yang baru dimasak. Dia berteriak malam itu. Tidak ada makanan yang terlihat. Tapi sayang, bacakan dia haknya. Petugas kepolisian teruskan mengemudi seperti biasa. Menghentikan Kapten Fresh Fries. Memberi orang tadi tilang untuk mengemudi ugal-ugalan. Itu denda besar di Arizona. Dan mengantri untuk mendapatkan kentang gorengnya yang baru dibuat. Aku tahu ini karena petugas kepolisian itu biasa berkendara melalui kami. Dan selalu membayar orang di belakangnya. Seperti biasa, kurasa kita harus memanggilnya petugas bayar mundur. Cerita ketiga. Sebuah pelajaran dalam ultimatum. Ini terjadi ketika aku sedang belajar ekonomi pada usia 17 tahun kedua dari kursus 2 tahun. Kami baru-baru ini mengerjakan beberapa soal ujian praktik, dan di kelas 1 kami mengerjakan makalah, dan di kelas berikutnya kami akan membahas jawaban kami dan makalah secara umum. Aku selalu berpikir penggunaan kelas 2 ini sia-sia, karena aku mengerjakan ujian dengan baik. Aku memberitahu guru bahwa aku pikir itu membuang-buang waktuku, dan dia berkata, jika menurut kamu pelajaran ini tidak berguna, maka jangan repot-repot hadir. Jadi untuk sisa tahun ini aku tidak melakukannya. Aku duduk di ruang belajar, lalu belajar dari buku pelajaran ketika aku seharusnya berada di kelas ini. Sekitar 3 minggu setelah aku berhenti kuliah, kepala kelas kami mencari aku, dan bertanya mengapa aku tidak masuk kelas ekonomi. Jadi aku memberitahu dia apa yang dikatakan guru, dan menunjuk ke buku teks yang terbuka di depanku. Dia mengangguk dan berjalan pergi. Di kelas yang berisi 15 siswa, aku mendapatkan nilai terbaik kedua dari semuanya. Murid yang mendapatkan nilai tertinggi tidak muncul ke salah satu kelas, hanya menunjukkan betapa bagusnya buku pelajaran itu. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.